Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seruput. Piar. Piar. Ya, apa Mat? Ini Cak, musimnya lagi banyak yang sakit Cak. Ini kembali ke segmen Edu Kopi. Edu Kopi. Bagaimana kalau sampean mengulas tentang kopi dan kesehatan? Oh ya, ya ini kan pancaroba Mat. Jadi berhubung ada hubungannya dengan kesehatan, Edu Kopi hari ini kita bahas tentang kopi dan kesehatan. Ada kok, ya, ada korelasinya enggak? Tapi disclaimer ya, sebelumnya Cak Mus jelaskan bahwa ini kan harusnya yang menjelaskan tentang kesehatan kan ahli gizi, ahli kesehatan dokter. Cak Mus ini ahli ngopi. Jadi ya menjelaskannya nanti tentang sisi kesehatannya itu ya dari versi Cak Mus, versi warung kopi. Nah, tapi karena Cak Mus kan suka membaca kan, ya, membaca alam dan pandang sudut. Ya nanti kita jelaskan. Jadi gitu Mat ya. Siap. Oke. Yang pertama gini Mat. Selama ini kopi kan dipandang sebagai yang negatif terus. Karena katanya kalau minum kopi membuat sakit lambung gitu kan. Ataupun yang hipertensi jangan sampai banyak minum kopi. Nah, jadi sebelumnya itu harus tahu ujung-ujung masalahnya di mana. Minum kopinya gimana? Akar masalahnya. Akar masalahnya. Lah, kampas kopi. Enggak, ini beneran Mat. Jadi gini, paling enggak ini sebelum saya lanjutkan lagi, ini yang saya garis bawahi bahwasannya kopi yang disarankan oleh ahli gizi maupun ahli kedokteran itu kopi hitam. Kopi hitam, oke. Tanpa kupu-kupu. Ya. Kopi hitam, maksudnya tanpa gula. Iya. Jadi minumnya tuh kopi hitam tanpa gula. Oke. Ya, tanpa gula. Jangan Berarti justru tanpa gula itu yang menyehatkan, gitu ya? Ya itu minum kopi Mat. Gula itu sebenarnya pakai penyedap. Kadang kan kopi kebanyakan gula. Nah, padahal kalau mau mendapatkan manfaat dari kopi dari sisi kesehatannya, ya minum kopinya tanpa gula. Kopi hitam. Oke. Siap. Yang pertama itu yang sering disalahkan tadi kan, bahwasanya kopi itu banyak juga manfaatnya. Contoh, ya pasti menambah stamina kan, biar kita lebih bergairah, lebih giras kan, kalau kata orang. Contohnya kambing kaldi itu kan, kenapa? Terus juga dapat mempermudah ataupun mempercepat fungsi otak, daya kerja otak tuh loh, konsentrasi. Kalau kamu butuh konsentrasi, minum kopi. Terus juga bisa menghilangkan rasa depresi. Oh iya. Betul, kalau kamu ruwet kan pikirannya itu, coba minum kopi. Makanya orang luar itu banyak yang suka ngopi ya. Iya, contohnya. Sampai. Iya. Seruput sih. Korek mumat. Jadi gitu. Nah, ini bukan semerta-merta Cak Mus hanya ngecap. Cak Mus kan ngopi sudah kok ngecap. Iya, campur. Ya. Ini Cak Mus juga punya catatan nih. Ini waktu Cak Mus dulu sekolah. Di sekolah di Harvard School Public of Health. Nah, kamu ngerti artinya, wis ngono iku lah. Jadi kopi ini juga bisa menjaga kesehatan jantung. Nah, menjaga kesehatan jantung. Siap. Terus juga mengurangi resiko diabetes tipe 2. Tipe 2. Tipe 2. Diabetes kan ada tipe-tipenya. Cuman kalau yang tipe 2 ini mah disarankan sebenarnya periksa dokter dulu. Kan kadar diabetes itu kan ada yang tinggi atau enggak. Boleh enggak? Beberapa penelitian mengatakan bahwa kopi ini ada batas minimalnya. Setiap orang beda-beda. Minimal, batas minimal. Batas minimal, bukan maksimal, minimal. Oh iya. Ya maksimal. Gimana itu maksudnya? Contohnya gini, setiap orang beda-beda. Mungkin Cak Mus yang sehat misalnya, atau yang lain karena sakit, itu cukup secingkir sehari. Atau cuma 2 cingkir atau yang 3. Tapi kalau kita ngomong rata-rata, orang itu 3. Batas maksimal, Cak. Batas maksimal. Kok batas minimal? Lu keliru. Maksimal ya. Oke, batas 3. maksimal. Batas maksimal itu 3 cingkir atau sampai 4 bahkannya. Cak Mus ngopi terus ya. Iya. Tapi dengan catatan tadi saya ulangi, kopi hitam tanpa gula. Kopi hitam tanpa gula. Ya kan? Oke, kopi siap. hitam tanpa gula. Terus juga di sini juga mengurangi rasa sakit atau resiko batuk empedu. Itu. Terus juga menjaga kesehatan hati. Ini di Journal of Clinical Gastroenterology. Nah, jumlah lemak di hati itu kalau kita rajin minum kopi setiap hari 2 atau 3 cingkir itu bagus. Kecuali yang tadi yang sangat digarisbawahi itu diabetes.
tipe 2 itu lebih baik kita periksa dulu ke dokter. Jadi sebatas apa? Oh, sampean boleh atau sudah sama sekali. Tapi sepengetahuan Cak Mus masih boleh, tapi mungkin cuma secingkir ya. Secingkir 3 hitung dino misalnya kan. Atau secingkir 3 hari, seret disuruh Iya. Terus juga mengurangi resiko kanker. Mengurangi resiko. Bisa ya. mengurangi resiko kanker. Terus juga di sini kopi itu kan banyak jenisnya ya. Nah, di dalam biji kopi atau sudah diseduh itu banyak item-item yang terkandung di dalamnya. Contohnya B2, B1, kandungan B5, gizi. kalium dan magnesium. Nah, kandungan itu gizi gitu dah. kandungan gizinya. Itu menurut ahli gizi. Cak Mus nyontoh. Ya. Baca kan, karena bukan itu tadi. Loh, sekilas saja. Itu tadi sudah kita jelaskan beberapa item aja sudah. Oh, kopi itu bisa. Mungkin netizen atau pesuruh lu Cak, aku gimana? Aku punya sakit lambung. Nah, kalau sakit lambung, caranya makan dulu. Jangan langsung minum kopi. Dan kalau bisa minumnya kopinya jangan robusta. Nah, ingat ya waktu ngedu kopi kemarin, robusta, Arabica, terus Liberica. Nah, hafal berarti kamu Mas. Iya. Masuk edu kopinya. Jadi kan di situ Cak Mus menjelaskan tingkat kafeinnya. Lah, kafein ini yang biasanya menyebabkan kita sakitnya lambung itu tadi. Makanya di situ kita pilih berarti yang jangan robusta tapi Arabica. Yang kafeinnya tidak terlalu tinggi, terus juga apa namanya? Makan dulu. Itu salah satu kalau pengen minum kopi lah ya. Jadi apa Mat ya? Kalau kita minum kopinya itu benar. Nah, ini yang perlu kita tarik. Benar itu maksudnya apa? Takarannya, terus juga tanpa gula. Itu malah bisa menyehatkan. Harusnya malah bisa. Loh, bukan harusnya, memang gitu. Iya, harusnya gitu kan. Cuma sekarang kadang kan kopinya dicengken ya, kopinya 1 sendok, gulanya 5 sendok. Nah, itu kan berarti minum gula, bukan kopi. Sedangkan disarankan itu kopi tanpa gula. Kalau seruputers ataupun netizen yang lain pengen benar-benar merasakan manfaat kopi, ya wis minum kopinya tanpa gula. Dengan cara benar ya maksimal lah dikasih 2 kali atau 3 kali. Siap. Pagi, misalkan siang atau sore. Kayak minum obat ya, Pak. Nah, Cak Mus kan berkali-kali minum kopinya. Siap. Sangat padat berisi. Ada Ya. tambahan untuk catatannya, apalagi yang belum disampaikan di kelas ini mungkin. Ya itu saja Mas. Intinya jangan mandang sebelah mata kopi dari sisi negatifnya aja. Kayak tadi contoh jantung tadi hipertensi kan, darah. Itu kan jangan minum kopi. Saya itu Mas, darah saya tinggi kan, darah tinggi kan hipertensi. Nah itu harusnya kita ketahui ada yang salah mungkin. Kadang kopinya gula, banyak gula. Oh iya. Cuman ini lagi saya kembalikan disclaimer ya. Kalau yang diabetes atau hipertensi lebih baik kita periksa dulu ke dokter. Siap. Batas aman minum kopi itu sampai berapa sih? Nah, misalkan dokternya sampai boleh cuma 3 hari sekali. Ya udah ikutin aja. Oke. Ya udah. Siap. Dan paling enggak berlebihan. Sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Tetap semuanya Ya kan? kalau berlebihan nggak baik. Pasti tidak hanya minum kopi. Ya kamu setiap menit minum kopi, Mas. Minum kopi, yo kopi lah. Siap. Ini ya ininya Oke. tentang kesehatan. Apalagi tentang tadi yang awal depresi juga. Bahwasanya kesehatan itu tidak melulu tentang makanan. Ini kata-kata terakhir Cak Mus. Tapi yang lebih inti itu dari pikiran. Karena kopi ini kan bisa membuat pikiran kita fresh lah. Kalau kesehatan itu mengganggu pikiran, otomatis akan turun imun kita. Makanya jaga pikiran, imun dan iman kita. Ya wis gitu aja. Salam seruput, Mak Piar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.